Selama minggu Prapaskah ini yang sudah kita masuki minggu kelima dalam persiapan untuk menyongsong Pekan Kudus di depan kita. Kita dipanggil untuk menjalani latihan dan disiplin rohani dengan sungguh-sungguh lebih dari minggu-minggu atau hari-hari biasanya di masa Prapaskah ini. Yang pada intinya, saudara, kita dipanggil untuk melawan keinginan dan kehendak diri kita sendiri. Inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan, menyangkal diri kita ini, yaitu mematikan ego diri kita ini, agar yang hidup bukan egoisme kita ini, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diri kita, yang keluar dari pikiran, perasaan, perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Panggilan Prapaskah adalah latihan bagi kita untuk menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan daging dan hawa nafsu kita ini. Kita dipanggil agar kita belajar, mampu menjadi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Galatia. Pasal yang kedua, 20 itulah yang akan kita songsong dengan Jumat Agung, bahwa dalam dosa kita sungguh-sungguh mati bersama dengan Kristus di kayu salib, agar kita bangkit kembali bersama dengan Kristus dalam hidup yang baru, sehingga kita dapat berkata, hidupku bukanlah yang dahulu, tetapi kita baru. Dan Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku, ego kita ini sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian kata Rasul Paulus. Agar demikian juga kita semua mengalami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Maka sebagaimana tema selama masa raya Paskah kita ini adalah mengalami penemuan baru dengan Allah. Kita sudah mulai dari minggu Prapaskah yang pertama, experiencing new discovery with God. Dan hari ini kita diajak, saudara, untuk discovering the differences between God's way dan our way. Untuk kita menemukan perbedaan, menyadari dan melihat dengan sungguh perbedaan antara kehendak Tuhan dengan keinginan dan kehendak kita sendiri, yang dikatakan dalam firman Tuhan, itu bedanya dapat seperti tingginya langit dan bumi. Demikian bedanya keinginan, kehendak daging, hawa nafsu diri kita ini dengan kehendak Allah. Sadar atau tidak sadar, saudara, kita manusia, saya dan saudara-saudara semuanya, itu hidup dengan falsafahnya sendiri-sendiri. Saudara itu punya falsafah dalam hidup, dan itulah yang saudara hidupi selama ini. Falsafah itu berupa anggapan yang kita anggap sebagai kebenaran dari diri kita sendiri, gagasan yang kita anggap sebagai kebenaran dalam diri kita, sikap batin kita ini yang paling dasar yang kita miliki sebagai manusia. Dan setiap kita memiliki falsafah seperti itu, yaitu nilai-nilai yang saudara yakini agung, yang saudara inginkan, yang saudara kehendaki dalam kehidupan saudara, yang ingin saudara terwujud dalam hidup saudara, karena saudara yakin bahwa itulah yang akan membuat kebahagiaan hidup saya. Itu falsafah.
Dan falsafah hidup ini, saudara, menjadi prinsip hidup saudara. Menjadi pedoman dalam hidup saudara. Dan saya mau ajak kita untuk menyadari bahwa ada gerakan filsafat yang mempengaruhi manusia sekarang ini. Menjadi falsafah hidup dalam manusia. Yaitu yang disebut dengan transcendentalisme. Ini didorong oleh filsuf Amerika abad 18 yang bernama Ralph Waldo Emerson. Bukunya banyak saudara, tapi saya coba mau katakan hanya dalam beberapa kalimatnya. Pada intinya apa ini falsafah ini ya, yang mempengaruhi gejolak hidup dunia kita. Kira-kira yang dikatakan demikian. Kebenaran itu berasal dari pemahaman pribadi. Jadi Emerson menulis, saya kutip, saya rasa kata-kata ini mewakili apa yang dikatakan, dengan meyakini pikiran Anda sendiri, percaya bahwa apa yang benar bagi Anda, di hati Anda, itu benar bagi semua, itulah yang disebut orang yang jenius. Jadi kebenaran itu bersumber dari diri sendiri. Dan kalau kita dapat memiliki kebenaran bersumber dari diri sendiri, itulah orang jenius. Apalagi kita dapat meyakinkan kepada semua orang kebenaran yang kita miliki itu. Jadi kata transcendent. Trans itu berarti seberang, melampaui, atas trans. Scandary itu berarti memanjat. Kita memanjat ke atas, melampaui segala sesuatu. Sehingga dalam kata transcendent itu terkandung arti lebih unggul, lebih agung, mengatasi segala sesuatu, melampaui segala sesuatu, superlatif, memiliki tingkat perbandingan kalau dibanding itu yang di atas dari semuanya, dari segala sesuatu. Allah lah yang melampaui dan mengatasi segala sesuatu, segala hal yang ada. Maka Allah lah yang mutlak untuk memimpin dunia. Maka hanya Allah lah sumber kebenaran yang mutlak. Itu iman Kristiani. Jadi iman ini berbalik atau sungsang sedemikian rupa dari kesimpulan Emerson bahwa kebenaran itu berasal dari Allah. Itulah iman Kristen. Bukan dari dalam diri manusia. Namun, saudara, memang sudah sejak dari awal manusia ingin menobatkan dirinya sebagai yang transenden, yang hanya milik dari Allah. Tetapi dosa selalu membuat manusia ingin menjadi transenden dan mengambil posisi dari Allah itu sendiri. Dan itu bukan hal yang baru. Karena itulah kejatuhan manusia pada awalnya. Pada waktu sang ular penggoda itu berkata kepada manusia, coba kita lihat, inilah godaan, bahwa sesungguhnya yang transenden hanya Allah, tetapi sang ular menggoda agar manusia menjadi transenden. Sekali-kali kamu tidak akan mati makan itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Garis bawahi, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan transenden. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu kebenaran itu sendiri. Jadi manusia
Mau menjadi transenden, menjadi Allah itu sendiri, hal baik dan jahat, kebenaran berasal dari dirinya sendiri. Dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam hal itu. Sedang Allah, saudara, mengatakan apa yang jungkir balik dari apa yang dikatakan oleh Emerson mengenai jenius. Jenius bukanlah orang yang mengabaikan kebenaran dari atas dan mencari kebenaran dari dirinya sendiri. Orang yang mengabaikan penciptanya yang transenden itu justru dikatakan dalam Alkitab orang yang bodoh. Jadi jungkir balik dengan yang dikatakan Emerson, jenius. Di Rasul Paulus berkata, kami mematahkan setiap siasat. Itu bahasa aslinya bisa saudara terjemahkan dengan filsafat, juga saudara dapat terjemahkan dengan falsafah. Setiap falsafah orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, karena dia menempatkan diri sebagai yang transenden, untuk menentang pengenalan akan Allah sebagai pemilik transenden itu. Tetapi Rasul Paulus berkata, kami menawan segala pikiran kami sendiri, yang dikatakan transenden itu, oleh Rasul Paulus itu dikatakan, aku menawannya dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan bila itu hanya akan terjadi kalau ketaatan kita kepada Allah sudah sempurna. Hanya orang yang taat kepada Allah dan ketaatannya itu sempurna, yang tak akan mengangkat dirinya transenden, mengambil posisi dari Allah itu sendiri. Karena Yesus sebagai manusia pun berjuang melawan keinginan dagingnya sendiri. Karena dia menjadi manusia sama seperti kita. Keinginan daging itu juga melekat di dalam dirinya. Maka Yesus berpuasa. Sebagaimana kita dipanggil sebagai latihan rohani untuk melawan keinginan, dorongan, hasrat dalam diri kita ini. Melatih diri kita untuk melawan kehendak dan keinginan dari kita sendiri. Daging, menuruti agar kita dapat menuruti kehendak Tuhan. Yesus kehendak Bapanya. Itulah yang terjadi di Getsemani. Yesus sungguh bergumul dengan keinginannya sendiri dalam dagingnya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini, salib itu, sengsara itu, lalu daripadaku. Tak ada kita yang ingin untuk sengsara. Tetapi inilah perjuangan untuk melawan keinginan sendiri. Yesus berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ada beda selera. Itulah tema kita. Berbeda selera antara Yesus yang menjadi manusia dengan dagingnya melihat salib itu sebagai kengerian yang tak pernah diinginkan. Tetapi selera dari Bapanya adalah supaya Yesus menjalani jalan salib untuk penebusan dan penyucian manusia. Berbeda selera. Tetapi Yesus memilih taat kepada kehendak Bapanya. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu Bapa. Dan karena Yesus, saudara, adalah penyataan Allah, maka dia sepenuhnya mengikuti kehendak Bapanya. Maka dengan demikian Alkitab berkata, dialah kebenaran. Karena bukan mengikuti daging, tapi kehendak Bapanya. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena itu berasal dari Bapa. Dan Bapa dan Anak adalah satu.
Itulah yang dikatakan saudara juga di Kolose 1:15-19 bahwa Yesus gambar Allah yang tak kelihatan adalah sumber dari segala kebenaran. Dialah yang transenden. Kebenaran tidak berasal dari diri kehendak pikiran kita sendiri, dari hawa nafsu kita sendiri. Maka Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus demikian, siapa yang datang dari surga, dia di atas semuanya. Dialah yang transenden. Dialah yang transenden. Dan ikutilah dia. Dan Alkitab mencatat betapa banyaknya, meskipun Yesus adalah kebenaran, tetapi Alkitab Injil kita mencatat begitu banyak orang bersungut-sungut dan melawan Yesus. Jalan kebenaran dan hidup itu. Karena memang beda selera. Kita ambil contoh saja pada waktu Yesus memutuskan untuk menginap di rumah Sakeus, pemungut cukai. Apa yang terjadi? Semuanya menggerutu, semuanya mengomel, semuanya kusak-kusuk, lalu gosip sedemikian rupa, ya, dan mengatakan hal yang sama sekali tidak sepakat dengan apa yang diputuskan oleh Tuhan Yesus. Dan celakanya sudah dapat lihat bahwa mereka menganggap bahwa dirinya lah yang benar dan Yesus itu salah. Mereka memiliki cara pandang, falsafah dalam hidupnya yang berseberangan dengan Tuhan itu sendiri. Dan ironisnya, mereka berharap Tuhanlah yang berubah. Dan berapa banyak kita dalam berdoa juga demikian, membawa keinginan dan kehendak kita, dan doa kita seperti memegang tangan Tuhan di paruh belakang dan saudara pelintir dan katakan, turuti enggak keinginan saya. Tak ada doa yang mencari keinginan dan kehendak Tuhan. Tetapi memaksakan keinginan dan kehendak kita sendiri kepada Tuhan. Apakah saudara sering merasa kecewa dengan hidup saudara? Mengapa keluarga saya demikian? Mengapa suami saya demikian? Mengapa saya mengalami demikian? Dan saudara tidak mengerti pikiran dan kehendak Allah di balik semuanya. Dan kita bersungut-sungut kalau yang kita inginkan dan kita kehendaki itu berseberangan dengan Allah. Ketika kita sungguh-sungguh merasa berbeda selera dengan Allah. Saudara, seorang dokter berkisah demikian. 3 bulan telah berpisah dengan keluarga karena ditugaskan oleh pemerintah untuk tugas dokter di tempat yang terpencil. Tepat pada hari di mana istrinya ini mengharapkan untuk dapat merayakan hari ulang tahun pernikahan, anniversary, jauh dibanding dengan Pak Ganadi 50. Mereka baru 10 tahun. Nanti kita belajar bagaimana bisa 50 tahun ya. 10 tahun ada sesuatu yang menggembirakan. Istrinya menelpon pada hari itu, kedua anaknya juga sudah dititipkan kepada orang tuanya. Mereka mau honeymoon kedua bersama di hari ulang tahun pernikahan 10. Mereka sudah memesan kamar hotel di mana mereka akan berbulan madu kedua. Namun saudara, hanya beberapa jam sebelum keberangkatan, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dikehendaki, sesuatu yang dibayangkan indah dalam kehidupan ini, tiba-tiba muncul bahwa pekerjaan mengharuskan sang dokter ini membatalkan penerbangannya. Sang dokter sangat kecewa, tetapi tidak berdaya dan berkata seperti nasib dalam kehidupannya. Dan ia pun menelpon istrinya dan memberitahu pembatalannya, menunda penerbangan 2 hari lagi karena pekerjaan tidak mungkin dapat ditinggalkan. Sang istri menangis, sangat
kecewa dan kemudian berkata kepada Tuhan, mengapa hal terjadi demikian? Dia bersungut-sungut, suaminya mencoba untuk menghibur dan mengingatkan, bukan kita membatalkan hal yang indah, kita hanya menunda 2 hari. Tapi mereka semua kecewa dengan Tuhan, melihat mengapa Tuhan tidak mengikuti keinginan dan kehendaknya, jalan yang sudah diharapkan, yang sudah dipersiapkan sedemikian lama untuk menjalani honeymoon pernikahan tepat pada hari raya anniversary mereka. Apa yang terjadi saudara berikutnya? Malam hari, saat di mana mereka harus terbang pulang, ia melihat berita televisi bahwa pesawat yang seharusnya dia tumpangi itu jatuh di Teluk Meksiko dan semuanya meninggal dunia. Tak ada yang selamat. Dan dia pun menelpon istrinya di rumah dengan tangan yang gemetar. Marah dan kecewa dengan Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa pembatalan? Tetapi dia tahu di balik hal yang pahit itu ada jalan Tuhan yang lebih baik. Dan itu tidak pernah dilupakan setiap mengingat hari ulang tahun pernikahan yang ke-10. Ada kalanya keinginan kita, kehendak kita ini bedanya seperti tingginya langit dan bumi. Karena kita sering berpikir kita hanya ingin sekarang, di sini, kini. Sedangkan Allah Maha tahu dan Dia tahu keinginan dan rancangan yang jauh lebih baik dibanding dengan kita. Dia tahu jauh ke depan dalam kehidupan kita. Tuhan memiliki agenda perencanaan yang lebih panjang dan ke depan. Bahkan untuk hidup kekal kita ini. Bukan sekedar perencanaan harian. Sebagaimana Yesus naik ke kayu salib, sepertinya musibah pada hari itu. Tetapi kita segera akan melihatnya, itu bukan musibah. Itu Jumat yang agung buat kita semua. Itulah hidup kekal buat umat manusia sepanjang zaman. Sebagaimana kalau saudara mengalami Yusuf, mengapa saya punya kakak, keluarga, saudara seperti ini? Dibenci, iri hati, dibuang, mau dibunuh, dimasukkan ke lubang sumur, dijual. Yusuf terlunta-lunta menderita sedemikian rupa. Dan dia tidak pernah tahu mengapa mengalami demikian. Mengapa saya punya saudara sejahat seperti ini? Tetapi pada waktu semuanya sudah terjadi dan Yusuf menjadi penguasa di Mesir, semua saudara-saudaranya ketakutan. Kalau saudara jadi Yusuf, apa yang saudara lakukan terhadap orang-orang yang jahat dan kejam seperti itu? Kita sudah baca bagaimana Yusuf berkata. Dia tetap mau melihat rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Engkau merancang hal yang jahat kepada aku. Tapi di balik semuanya itu, Tuhan merancang hal yang indah. Dia di balik semuanya itu membawa aku ke Mesir dan mempersiapkan untuk menolong seluruh umat Israel dari kelaparan dan paceklik yang sangat mengerikan. Dia sama sekali tidak membenci saudara-saudaranya yang membuang dan mau membunuhnya. Dia memeluknya satu persatu karena dia tahu untuk taat kepada rencana dan kehendak Tuhan yang seringkali kita tidak melihat pada saat kita mengalami hal-hal yang membuat kita sengsara, menderita sedemikian dalam kehidupan kita ini. Menghadapi rancangan Allah, Yesus harus menderita dan mati di kayu salib. Dan Petrus menyatakan kebenarannya sendiri sebagai manusia. Tuhan, Guru, sekali-kali itu tidak boleh terjadi kepada Engkau.
Saya rasa kalau saya jadi murid Tuhan Yesus pun, saya dengan keinginan saya sebagai manusia, saya juga akan bilang begitu. Masa Yesus berkata, aku akan menderita sengsara. Oh haleluya. Tidak, dia akan berkata, jangan sampai kamu menderita. Itulah yang dikatakan oleh Petrus. Tuhan, guru, sekali-kali jangan kau. Itu tidak akan terjadi padamu. Namun apa yang dikatakan Tuhan kepada Petrus? Apa yang dikatakan kepada Petrus? Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, itulah yang transenden dan kebenaran, melainkan apa yang dipikirkan manusia yang menganggap dirinya transenden itu. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan pemikiran Petrus ini mewakili nyata kita warisi pula dalam kehidupan kita. Kita mengaku percaya bahwa Allah menyediakan hidup yang kekal, tetapi kita lebih peduli dengan hidup kita sekarang di sini yang fana, yang sia-sia, dan bahkan demi untuk yang fana dan sia-sia, saudara rela mengorbankan yang kekal dan yang abadi. Yesus berkata, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara lebih senang mencari kerajaan dunia lebih dari segala-galanya. Yesus adalah penolong, tetapi kita lebih suka untuk mengatur segala sesuatu dengan kekuatan dari diri kita sendiri. Kita memutuskan untuk mengikut Yesus, tetapi kita kecewa pada saat kita mengalami kesusahan dan penderitaan. Dan sebagai orang-orang percaya, dan bagaimana patutnya kita ini bersikap. Inilah prapaskah buat kita, untuk kita dipanggil berlatih dengan sungguh untuk melawan keinginan dan kehendak diri kita sendiri, dan meyakini bahwa ada kehendak, keinginan, rancangan Allah yang lebih baik, seperti tingginya langit dan bumi. Agar kita mau merendahkan diri dan masuk ke jalan Allah, dan menyadari bahwa jalan kita sering bukanlah jalan Allah. Tetapi dengan iman kita akan dapat melihat pada saatnya berjalan Tuhan itu adalah jalan indah, sebagaimana yang dialami oleh Yusuf dalam keterlunta-luntaannya. Dia melihat jalan Tuhan yang baik dalam kehidupannya. Maka mari kita terus melatih diri kita untuk menyadari bahwa keinginan, kehendak kita tidaklah transenden, bukanlah kebenaran. Agar kita dengan sungguh mengakui hanya yang dari atas itulah kebenaran yang sesungguhnya. Agar kita menyesuaikan semua keinginan dan kehendak kita kepadanya. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu ya Tuhan. Amin.